Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini saya mau berbagi sedikit kesaksian berdasarkan Mazmur 34 ayat 9a yang berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Beberapa minggu yang lalu saya dan istri olahraga jalan pagi. Lagi asik-asiknya jalan sambil ngobrol, tiba-tiba angin sejuk berembus. Spontan saya respon, "Ih, puji Tuhan, seger banget." Dan beberapa kali angin segar itu berembus, membuat pagi itu semakin indah dan asik. Tuhan itu baik banget. Dan seri yang kedua, saat saya sepedaan pagi-pagi, hampir selalu saya melihat karya agung Sang Khalik di ufuk timur. Momen matahari terbit itu indah sekali, mengingatkan saya dengan Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Pemandangan pagi ini menjadi sebuah kekaguman, sekaligus syukur untuk hari baru yang masih Tuhan percayakan. Keluarga damai, di sini saya mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Mazmur 34 ayat 9a ini singkat, sederhana, dan mudah diingat, tapi sangat mendalam dan syarat makna. Awalnya saya pikir ini ayat kok mirip dengan slogan iklan makanan ya. Kayak kita disuruh nyobain dulu. Jangan cuma percaya apa kata orang atau review bintang 5. Kecap dan rasakan sendiri biar tahu enaknya. Keluarga damai, Tuhan itu harus kita alami langsung. Iman bukan cuma teori, tapi pengalaman nyata bersama Tuhan. Pernahkah Anda mendapat anugerah dari Tuhan? Apakah itu berupa pemulihan, baik itu kesembuhan, perekonomian, relasi keluarga, dan lain sebagainya, ataupun pertolongan-pertolongan Tuhan yang lain? Tentu sudah pernah kan ya? Artinya kita sedang mengecap dan menikmati Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Coba Anda ingat, kecap, dan rasakan sekali lagi bagaimana Dia menolong di saat kita lagi panik, menguatkan saat kita lagi galau, dan saat Tuhan tetap setia meski kita lagi kacau. Sudah terkasih, sharing saya tadi adalah hal yang bisa dinikmati oleh hampir semua orang. Banyak anugerah yang bisa kita kecap dan rasakan, secara material maupun non-material. Tuhan itu bukan sekedar topik khotbah atau renungan, Dia itu nyata. Bagi kita yang mengalami kasih-Nya, kita tentu bisa bilang, ibarat makanan nih, wow, ini beneran enak, mantap, recommended, tidak mengecewakan, bintang 5. Bahkan kalau perlu, kebaikan Tuhan itu bintang 500 atau 5000 begitu. Sehingga sekali nyoba, bikin lagi. Cuman ya ini nggak ada efek samping, nggak bikin kolesterol, malah bikin hidup rohani kita sehat. Keluarga damai, Mazmur 34 ayat 9 ini mengajak kita untuk secara aktif. Yang pertama, merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan dan hidup kita sehari-hari. Mencicipi dan merasakan secara langsung melalui pengalaman iman kita. Yang kedua, kita perlu terus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan iman teguh untuk merasakan penyertaan dan kasih-Nya. Dan yang ketiga, hitung, kenali, dan ingat setiap kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita, mulai dari hal kecil hingga hal besar. Keluarga damai, melalui renungan hari ini, Allah hendak berkata kepada kita, datanglah kepadaku, alami kebaikanku, dan engkau akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan yang maha baik. Melalui renungan hari ini engkau mengundang kami secara pribadi untuk mengalami kebaikan-Mu. Hari ini kami datang dengan hati penuh syukur, dan sungguh kami merasakan kebaikan-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu tidak pernah habis. Engkau selalu menjadi tempat perlindungan saat kami lemah. Engkau memberi damai saat keadaan akhir-akhir ini begitu menggelisahkan. Engkau menguatkan saat langkah kami mulai goyah. Kami kagum akan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang lebih manis dari segala kesenangan dunia. Permohonan kami ya Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu, supaya kami melimpah dengan segala ungkapan syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.